Halo generasi muda, para remaja, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para orang tua, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan men-sharingkan peristiwa yang dalam waktu berdekatan terjadi dan sangat memprihatinkan. Di balik peristiwa ini ada sebuah keprihatinan besar mengenai mudahnya orang mengalami depresi karena sebuah tekanan. Peristiwa yang mengagetkan kita adalah nekatnya pelajar melakukan bunuh diri karena stres dan dipicu oleh alasan menumpuknya tugas-tugas dari sekolah karena pembelajaran jauh seperti sekarang ini. Sesungguhnya ada apa di balik peristiwa anak yang melakukan bunuh diri? Dan apa yang harus kita lakukan selama masa pandemi, masa adaptasi seperti sekarang ini? Sebelum saya melanjutkan sharing saya, baiklah jika Anda like video ini, menulis komentar pada kolom komen, mensubscribe dan men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda, agar mereka semua mendapatkan sebuah pembelajaran dan kita bersama-sama melakukan sebuah gerakan yang positif untuk membangun generasi muda kita yang lebih kuat menghadapi situasi masa yang akan datang. Paling tidak dalam waktu yang berdekatan kita mendengar ada 3 peristiwa yang membuat kita sungguh kaget, prihatin, dan sekaligus khawatir, baik kita sebagai orang tua maupun kalangan akademisi maupun masyarakat. Peristiwa anak nekat melakukan bunuh diri. Pada tanggal 27 Oktober, belum lama ini diberitakan seorang pelajar SMP di Tarakan, Kalimantan Utara nekat bunuh diri dengan cara menggantung diri di kamar mandi. Dan setelah ditelusuri, setelah dicari informasi, siswa ini mengalami depresi karena dipicu menumpuknya tugas-tugas dari sekolah yang belum dia kerjakan. Sejak awal tahun ajaran baru, dikatakan siswa ini tidak mengerjakan tugas. Dan tugas sebagai syarat untuk mengikuti ujian semester. Ini adalah peristiwa yang ketiga. 10 hari sebelumnya, tepatnya tanggal 17 Oktober, kita juga dibuat kaget seorang pelajar SMA di Goa yang tinggal di perbukitan melakukan bunuh diri dengan cara minum racun. Disinyalir disebabkan oleh depresi karena tugas-tugas yang menumpuk, karena tidak bisa menyelesaikan tugas dari sekolah dalam pembelajaran jarak jauh, jaringan yang buruk, dan seterusnya. Dan pada bulan September kita juga dikagetkan di Banten, sepasang suami istri menganiaya anak kelas 1 SD karena anak ini tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Saudara, ini adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan kita. Apakah memang sesungguhnya pembelajaran jarak jauh itu begitu berat? Kita harus melihatnya secara komprehensif, secara lengkap, dan secara kritis. Karena pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan saat ini adalah sebagai sebuah bentuk adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Pelajaran pertama yang tidak boleh kita tinggalkan adalah kalau kita mau survive, kalau kita mau eksis, kalau kita mau sukses, kita harus bisa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin, yang akan tetap hidup bukanlah yang paling kuat,
tetapi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi pembelajaran jarak jauh sesuatu yang harus kita ikuti, harus kita jalani sebagai proses kita menyesuaikan diri. Hanya saja catatan kedua, sekolah perlu mengevaluasi dan perlu menerapkan pembelajaran jarak jauh secara kontekstual sesuai dengan kondisi sekolah, sesuai dengan kondisi anak. Disinilah sekolah, para guru harus memahami, mengerti masing-masing siswa, karakternya, kelemahannya, persoalannya. Ini yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, bukan hanya siswa yang mengalami depresi, tapi di Banten adalah orang tua. Karena itu penting. Ini yang ketiga. Orang tua saat ini harus mampu membangun komunikasi positif dengan anak-anak. Harus lebih mampu memahami kondisi anak, bukan untuk dipahami. Dan orang tua harus mampu memiliki kiat-kiat strategi bagaimana mendampingi anak. Dalam hal ini, apa yang dikatakan oleh Ki Hadjar Dewantara menjadi benar, bahwa setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Disinilah orang tua diberi peran yang sangat mendasar, peran utama yang memang menjadi tanggung jawab orang tua dikembalikan kepada orang tua, yaitu mendidik dan mendampingi anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana jika orang tua tidak tahu, tidak bisa mendampingi dan mendidik anak? Inilah yang keempat. Orang tua harus berani membangun komunikasi dengan sekolah, dengan pihak sekolah, menceritakan kondisinya, dan saya yakin sekolah akan sangat memahami. Pelajaran yang kelima, saudara. Kemampuan intelektual saja, kemampuan akademis saja tidaklah cukup. Karakter, kekuatan mental, daya tahan anak menjadi amat sangat penting. Dan karena itulah maka baik sekolah maupun keluarga harus lebih mengarahkan fokusnya saat ini bukan hanya kepada ketercapaian akademik intelektual, tetapi fokus pada bagaimana membangun karakter siswa, bagaimana membangun mental siswa, bagaimana membangun kepribadian siswa, bagaimana membangun komunikasi siswa, bagaimana membangun keterampilan hidup dalam diri siswa dan anak-anak kita. Dan saya percaya masih banyak lagi yang bisa kita refleksikan, kita lakukan. Tapi paling tidak 5 poin ini menjadi fokus kita pada era pandemi saat ini, di mana setiap orang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dan untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tidak hanya dibutuhkan kemampuan perkembangan intelek, tetapi karakter, fleksibilitas, keterampilan-keterampilan teknis, bagaimana kita bisa menikmati keadaan dengan baik, betapapun keadaan itu susah. Disinilah kita semua diajak untuk apa? Untuk mengelola diri kita menjadi orang yang sabar, orang yang komunikatif, dan orang yang adaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Itulah saudara, Bapak Ibu, anak-anak remaja, pemuda, para tokoh agama, pemuka masyarakat, betapa pentingnya kita untuk mendampingi anak-anak generasi muda remaja ini, bukan hanya membangun kemampuan intelektualnya, tetapi juga karakternya. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika antara sekolah, pemerintah, dan orang tua bergandengan tangan yang disebut kolaborasi. Saya yakin Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terima kasih.